Salam, saudaraku semua. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang ada di surga, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampun ya Tuhan Allah, segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, maupun tindak tanduk kami. Basuhlah dosa dan kesalahan kami dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 24, ayat 13-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, renungan pada saat ini dengan judul Memaknai Ingatan, Menghayati Kebangkitan. Ketika kita menyaksikan sinetron, seringkali ada adegan kecelakaan, entah itu antar kendaraan atau jatuh ke dalam jurang. Akibat dari kecelakaan itu, korban mengalami sakit amnesia atau hilang ingatan. Sampai orang terdekatnya pun, misalnya keluarga, teman, kekasih, jadi asing baginya. Memiliki daya ingat yang baik itu sangat penting bagi manusia. Karena dengan daya ingat yang baik, manusia bisa mengenal jati dirinya, mengenal lingkungannya, dan bisa membawa ke arah peradaban yang lebih maju. Maka tidak heran, ketika ada pertemuan-pertemuan entah itu kaum pemuda, anak-anak, sampai adiuswa, seringkali ada ajang lomba pesan berantai. Misalnya kalimat demikian, "Sarinah tuku kami limo neng jalan durian." Hasil dari tiap-tiap kelompok bisa berlainan. Ada yang mengatakan, "Suminah tuku kami limo neng jalan durian." Kelompok lain mengatakan, "Sumarah tuku semir limo neng jalan durian." Jadi ada perbedaan pengucapan bunyi kalimat. Tetapi seringkali ada juga kelompok yang kalimatnya sama persis. Itu semua tergantung dari kekompakan dan daya ingat masing-masing kelompok. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melatih agar daya ingat tetap terpelihara. Pengenalan akan jati diri secara benar itu penting, agar manusia punya pondasi yang kuat, punya pondasi yang kokoh dan tidak mudah disesatkan. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Pada waktu itu pendapatnya beragam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi zaman dahulu telah bangkit. Karena jawaban tersebut belum tepat, Tuhan Yesus bertanya lagi, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Kemudian Petrus maju dan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan karena jawaban itu sudah benar, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga.
Matius 16 ayat 17. Itulah betapa pentingnya pengenalan akan jati diri Tuhan Yesus. Dan itu terus kita jaga. Mengapa? Sebab sampai saat ini masih ada golongan-golongan yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan anak Allah. Yesus itu hanya seorang nabi. Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan dengan dirinya. Hal ini awalnya dikemukakan oleh Basilides, tokoh penganut aliran Gnostik yang mengajar di Alexandria pada abad kedua, yaitu tahun 117 Masehi sampai tahun 138 Masehi. Aliran ini memandang apa yang dilakukan tubuh adalah sia-sia. Aliran ini menolak inkarnasi Yesus, serta menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Basilides mengatakan bahwa pada peristiwa penyaliban, Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Simon Kirene, yang wajah dan tubuhnya diserupakan dengan Yesus. Sedang Yesus sendiri menertawain mereka yang salah tangkap dan diangkat ke langit. Ada juga pihak yang mengatakan saat disalib, Yesus itu tidak mati, tetapi hanya mati suri. Setelah sadar, Yesus lalu pergi ke India, mencari suku-suku Israel yang tersebar di sana, dan membina keluarga dengan Maria Magdalena. Terhadap ajaran-ajaran tersebut, kita harus waspada dan menolak. Dan kita tetap berpegang pada Injil yang benar, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudaraku, meskipun Tuhan Yesus sudah berulang kali berkata kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mengalami penderitaan dan hinaan, disalib sampai mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi ketika itu terjadi, para murid mengalami trauma yang luar biasa, mengalami sakit amnesia, bukan karena kecelakaan atau jatuh ke dalam jurang. Para murid lupa akan perkataan Tuhan Yesus akibat apa? Akibat peristiwa yang sangat tragis yang dialami oleh gurunya yang ia cintai. Menyikapi kondisi para murid pada saat itu, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya dari kematian, termasuk kepada 2 orang muridnya yang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Kedua orang murid tersebut tidak mengenal Yesus ketika berjalan bersama-sama. Mengapa? Karena mereka masih trauma akibat menyaksikan langsung penderitaan dan kematian gurunya secara tragis di atas kayu salib. Baru setelah Yesus mampir di rumahnya dengan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan diberikan kepada mereka, baru mata mereka terbuka bahwa yang dihadapinya adalah gurunya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ia sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus melakukan itu untuk memulihkan, untuk menyembuhkan kondisi mental para murid. Ketika seorang siswa sudah selesai lulus dari bangku SMA, SMK, bahkan sudah lulus dari perguruan tinggi, kemudian punya ijazah, tentu punya pengharapan bisa bekerja di AHM, Denso, Astra, jadi dokter, jadi guru, bisa bekerja di Pertamina, baru membina keluarga dengan kekasih hati. Kan gitu.
cita-cita yang dirajut oleh para siswa yang normal. Demikian juga Kristus. Ketika sudah selesai dalam karyanya, dengan puncaknya menderita sengsara sampai mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari ketiga, karyanya itu dinyatakan benar. Karyanya itu dinyatakan lulus secara sempurna oleh Allah Bapa, dan itu dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka hasilnya adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus dipandang sebagai orang benar, menjadi manusia baru, menjadi manusia ciptaan baru yang hidup di bawah payung kasih karunia, bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bisakah kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Jawabannya tidak bisa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Galatia 2 ayat 16a tertulis demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu status kita sebagai anak Allah dalam Kristus harus terus kita jaga sampai Maranatha. Maka kita akan turut dibangkitkan dan menerima keselamatan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Keyakinan kita yang demikian itu seringkali ada pihak yang meremehkan. Enak temen ngandelke penebusan orang lain. Yang pengen masuk surga ya berjuang dewek. Hidup sing soleh, sing kenteng anggone tirakat, seneng tutulung, nyuwun ngapura ing Gusti, bukan bisa selamat. Saudaraku, menurut pikiran manusia, pendapat itu sepertinya ada benarnya. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab? Tidak ada satupun manusia yang selamat karena mengandalkan perbuatan baik. Keselamatan itu hanya anugerah Allah dan hanya bisa diperoleh lewat percaya dan hidup dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang fana, melainkan dengan darahnya yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Seperti lagu yang demikian. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Jadi Tuhan Yesus Kristus menebus kita bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana itu bisa emas, uang, tanah, maupun berupa kekayaan, kemewahan duniawi yang lain. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menebus kita dengan darahnya yang kudus, yang tak bernoda, tak bercacat, yang tercurah di atas kayu salib. Kalau gitu, apa kita masih perlu hidup soleh, mengasihi sesama? Oh, tentu sangat perlu. Tapi itu sebagai sarana ucapan syukur. Karena kita telah diberi anugerah keselamatan dalam Kristus. Dalam Matius 5 ayat 16 tertulis demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik, supaya menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk ucapan syukur, untuk persembahan kepada Allah, yang endingnya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Dia menyuruh untuk mewartakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya.
Kalau begitu, siapakah yang mengemban tugas untuk mewartakan karya Kristus? Hanya penditakah? Bukan. Hanya majeliskah? Bukan. Hanya romokah? Juga bukan. Namun setiap pribadi yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita bisa mewartakan tentang kasih dan karya Kristus sesuai dengan kemampuan dan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita diingatkan kembali, disegarkan kembali oleh Rasul Petrus, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat menghayati kebangkitan Kristus, dan selamat mewartakan berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.